فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Aku wasiatkan untuk antum semuanya dan untuk diri ana pribadi agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebulan penuh kita berpuasa. Di siang hari kita menjaga diri dari segala larangan-larangan orang yang berpuasa. Yang halal-halal kita tinggalkan. Di malam hari kita tinggalkan tempat tidur kita. Bahkan sebagian meninggalkan rumahnya untuk iktikaf di rumah Allah. Apa yang dicari? La'allakum tattaqun. Kita cari takwa. Allah berpesan, Allah berwasiat kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan hanya di Ramadan bertakwa, bukan hanya di masjid bertakwa, tapi proses ketakwaan kita jaga sampai mati dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Percaya tidak kita? Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa, di antara sifat mereka adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Kita beriman dengan wujud setan. Dan kita beriman bahwa setan-setan dibelenggu. Bagaimana kisah setan menjadi pengganggu manusia. Bagaimana cerita iblis menjadi penggoda manusia yang akhirnya berhasil mengeluarkan ayahanda kita, ibunda kita dari surga Allah Azza wa Jalla. Setan itu bersumpah, mengatakan kepada Rabbul Alamin. Setan itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan, dan Allah kabulkan doa setan. Ketika setan minta, wa anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzirin, ya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Lalu apa yang hendak setan lakukan? Qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu untuk disesatkan. Setan sakit hati dengan Adam alaihissalam, dan sakit hati setan itu nurun sampai ke anak cucu Adam. Maka kita jangan seperti setan. Tatkala sakit hati sama orang tuanya, sampai anaknya pun kita sakit hati. Lah, itu sifat iblis. Terus, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Aku akan menyesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan kosong kepada manusia. Aku akan perintahkan kepada manusia agar mereka memotong
telinga-telinga binatang ternak. Aku akan perintahkan kepada mereka agar mereka merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa, kata Allah, yang menjadikan syaitan yang sifatnya baru saja disebutkan pelindung bagi dia, kawan bagi dia, maka dia adalah orang yang merugi dengan kerugian yang nyata. Ahibati fillah, Allah menjelaskan bahwa janji-janji syaitan, angan-angan yang ditebarkan syaitan itu, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurur, tipuan belaka. Bayangin syaitan yang seperti ini, yang kemarin dibelenggu di bulan Ramadan, sekarang dilepas. Selama bulan Ramadan dia berusaha, tetap setan berusaha untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Jangan dipikirkan dia istirahat, dia berambisi untuk menyesatkan kita. Seperti orang yang dipenjara, yang berulang kali minta keluar, dia ketuk-ketuk itu teralis besi, kemudian dibukakan. Apa yang terjadi? Maka dia semakin menggila, dia semakin mengganas. Tapi alhamdulillah, di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita tameng. Allah berikan kepada kita bekal yang cukup untuk menghadapi syaitan. Mau tidak mau kenyataan itu harus dihadapi. Setan yang penggoda harus kita hadapi. Kita nggak bisa lari dari godaan setan, tapi kita bisa menyelamatkan diri dari godaan setan. Ini yang perlu kita bicarakan saat ini. Bagaimana cara kita bersama, bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita di dunia yang setannya berkeliaran bisa selamat dari godaan setan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tuh enggak punya kekuasaan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Yakin hanya Engkau ya Allah yang dapat menyelamatkan aku dari godaan-godaan setan. Tatkala bisikan-bisikan itu datang, tatkala angan-angan palsu ditiupkan oleh setan, apa yang harus dilakukan oleh kita? Mengikuti angan-angan kita, larut dalam dunia yang bakal kita tinggalkan. Akhirnya kita seperti Nabi Adam alaihissalam. Padahal Allah mengatakan, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai engkau tergoda sama setan sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan bapak ibunda kalian dari surga Allah Azza wa Jalla. Jangan diikutin bisikan-bisikan itu. Apa yang dibisikkan setan kepada Nabi Adam dan Hawa? Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablud. Engkau mau enggak aku kasih tahu, aku tunjukkan kepadamu apa pohon keabadian, kerajaan yang tidak ada fananya? Padahal bohong. Allah ingatkan kita. Maka tatkala bisikan itu datang, katakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazg fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Tatkala datang godaan syaitan, pikiran-pikiran buruk untuk berbuat dosa, dan pinternya setan, dia memerintahkan kita berbuat dosa dan dia mengangan-angannya kita, nanti engkau tobat. Tenang, Allah itu Maha Pengampun. Engkau lihat ada orang-orang yang seumur hidupnya berbuat dosa, di akhir hayatnya bertobat. Itu bisikan syaitan. Ketika datang, katakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, agar kita terjaga dari godaan syaitan di saat syaitan berkeliaran, adalah menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakan walaupun sedikit apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan dari ibadah-ibadah, jaga itu ibadah. Salat malam,
Di saat setan dibelenggu, kita sholat malam 11 rakaat. Kita sholat malam 23 rakaat. Di saat setan dilepas, kita nggak sholat malam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Sholat malam beliau di Ramadan dan di luar Ramadan tetap beliau tidak menambah 11 rakaat. Tetap jamaah. Bukan akhirnya kita berhenti sholat malam, berhenti baca Quran, berhenti menundukkan pandangan. Yang kemarin handphonenya disimpan selama Ramadan, ketika dibuka kembali nggak dijagain tuh pandangan matanya. Engkau buka jendela-jendela setan untuk masuk ke hati kita. Jaga perintah Allah, jauhi larangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada semisanan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah yang jagain engkau. Kita kalau ingin dijaga selamat dari petaka, dari musibah, dari COVID-19, dari segalanya, jaga Allah azza wajalla. Dari syaitan, jaga Allah azza wajalla. Yahfad, Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah jalla jalaluhu menjaga Nabi Yusuf alaihi salam di saat godaan wanita begitu dahsyatnya sampai timbul keinginan di diri Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Zulaikha Imra'atul Aziz mengatakan, "Haita lak," ayo, kata dia, mau kemana engkau? Qala ma'adallah, aku berlindung sama Allah azza wajalla. Falamma hammat bihi wa hamma biha, ketika Zulaikha sudah berhimmah dengan Yusuf, dan Nabi Yusuf juga sudah ada himmah. Kok bisa selamat Nabi Yusuf alaihissalam? Allah jalla jalaluhu menyelamatkan beliau, dijaga sama Allah. Maka jagalah, persempit jalur godaan syaitan dengan berpuasa. Jangan wisata kuliner sana sini lagi, jaga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu ikut aliran darah. Maka persempit dia dengan puasa. Ada puasa 6 Syawal, selesaikan puasa itu. Lanjut dengan puasa 3 hari tiap bulan. Lanjut nanti ketemu bulan Dzulhijjah, ada puasa Arafah, ada puasa awal Dzulhijjah. Terus kita berjuang. Kenapa? Karena setan gak berhenti menyesatkan. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, kalian istirahat di siang hari. Jangan cuma cari dunia, istirahat. Syaitan itu gak pernah tidur siang. Full 24 jam dia menggodai manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala an-nabiy al-mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, di antara cara menjaga diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk adalah dengan berzikir, dengan mengingat Allah azza wa jalla. Semua bentuk zikir, mulai dengan menjaga bismillah. Ketika seorang masuk rumahnya membaca bismillah, syaitan gak bisa ikut masuk. Ketika seorang makan baca bismillah, syaitan gak bisa ikut makan. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, dia katakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, syaitan gak bisa ikut. Ketika engkau buka baju telanjang baca bismillah, syaitan gak bisa ngelihat aurat. Jaga bismillah. Ketika engkau keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, syaitan langsung menyingkir dari jalan kita. Allah jagain kita. Ketika seorang sebelum tidur membaca ayat kursi, Allah akan jagain dia. Ketika dia membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Allah akan jagain dia. Dan nasihat terakhir,
Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengeluhkan banyaknya ajaran Islam. Bingung dia, mana yang bisa aku pegangin gitu. Dia ingin istiqomah dalam satu amal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Engkau jaga lisanmu senantiasa basah mengingat Allah azza wajalla. Ketika keluar dari masjid ini selesai salat Jumat, banyak orang mengingat Allah di masjid, berzikir di masjid. Masya Allah, itu satu hal yang baik. Tapi kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini, cari karunia Allah azza wajalla, kerja, cari. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak mengingat Allah di sana, di luar masjid sana. Jemaah rahmatullah, hari ini hari yang paling mulia sepanjang pekan, Yaumul Jum'ah. Perbanyak salawat buat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita mengaku cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam, tapi terkadang cinta itu pudar dengan kecintaan kita kepada dunia. Terkadang cinta itu terus berkurang dan berkurang karena kita jarang mengingat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan bersalat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.